Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Omong asik dan inspiratif. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di channel podcast Bukan Omon-Omon, Mbak Omong asik dan inspiratif. Teman-teman penonton semua, pada kesempatan ini bersama saya dua orang narasumber. Jadi nanti sebentar saya akan memperkenalkan siapa sih kedua narasumber ini dan apa tujuan saya menghadirkan kedua narasumber ini. Jadi malam ini kita akan berbicara terkait dengan program kerja pengurus Dewan Stasi Santa Elizabeth Lamanapo. Jadi kedua orang ini adalah pengurus inti. Jadi nanti posisinya sebagai apa? Kita langsung berkenalan dengan kedua narasumber kita. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Selamat malam Pak Guru, terima Selamat kasih malam. sudah mengundang kami. Suatu kehormatan diundang di Channel podcast bukan Omon-Omon. Omon-Omon. Jadi salam semangat untuk kita semua. Sedikit memperkenalkan nama saya. Siap. Nama saya Domingus Damung, biasa disapa Domi, Pak Domi. Iya. Dan untuk saat ini pekerjaan saya staf tenaga kontrak di Kabupaten Sumba Timur di Sekretariat Bagian Umum. Dan untuk dalam gereja saya sebagai Ketua Dewan Stasi Santa Elizabeth Lamanapo, tepatnya di Prekundu. Jadi itu selanjutnya saya berikan juga perkenalan kepada kawan saya. Oke, kepada Pak Sekretaris ya. Jadi bisa kok sambil ngopi. Selamat ya. malam. Nanti kuenya juga Pemirsa, bisa. selamat Ya, malam oke. Pak Guru. Malam. Terima kasih sudah diundang di studio Mbak Omong asik dan inspiratif. Ya. Jadi ini satu kehormatan, satu Terima kebanggaan kasih. kita bisa diskusi di tempat ini. Nama saya Frans Freddy Kalikit Bara, biasa disapa Freddy. Pekerjaan sehari-hari itu fokus ke bidang pertanian. Luar biasa Jadi sekali. saat ini selaku koordinator Petani Muda Panamera wilayah Sumba dan mengajak teman-teman muda untuk ambil bagian Luar di bidang biasa pertanian sekali. dalam mewujudkan ketahanan pangan dan sebagai bentuk regenerasi petani, jadi dari petani muda dan ke petani milenial. Dan juga di gereja saya dipercayakan oleh umat untuk ambil bagian dan menjabat sebagai sekretaris. Jadi kalau di gereja di Stasi Santa Elizabeth Lamanapo ya berurusan dengan mengurus administrasi, Luar mengurus biasa. kertas, selain mengurus tanaman-tanaman di rumah dengan teman-teman milenial. Demikian perkenalan singkat dan saya kembalikan ke Oke deh. Baik, jadi ini sudah untuk sesi perkenalannya sudah. Jadi kita nanti teman-teman semua, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa di sini kita akan berbicara terkait dengan program pengurus baru dari Stasi Santa Elizabeth Lamanapo. Jadi di sini ada Pak Ketuanya, ada Pak Sekretaris. Jadi nanti kita akan menggali seperti apa sih program-program dari atau yang sudah dirancang. Kemudian tadi hari ini juga itu kita ada membahas ya rapat perdana terkait dengan pembahasan program kerja dari pengurus Dewan Stasi Santa Elizabeth Lamanapo. Oke, dari pertemuan hari ini, jadi apa yang menjadi hal positif Pak Ketua dari pertemuan kita? Itu yang hadir, kalau tercatat ya 130-an orang ya pengurus
Jadi katanya paling banyak ini, bahkan paling banyak di mana? Di keuskupan atau di Sedekenat. oh sedekenat ya? Oh ya. 3 stasi. Stasi. Jadi paling banyak 100 berapa? Mungkin bisa Dari data itu ada 142. 142 ya. Oke, jadi 140 dia ada berapa ini ya? Berapa seksi di situ? 8. 8 ya. Mungkin seksi apa mungkin bisa nanti mungkin kalau bisa dengan Pak Sekretaris juga. Ya. Mungkin untuk seksi-seksinya bisa disampaikan kepada teman-teman penonton kita. Ya, mungkin untuk seksinya ada seksi liturgi, Iya. seksi kerawam, seksi kesehatan, seksi keamanan, seksi kepemudaan, seksi kesos, seksi apa lagi satu itu? Mungkin nanti Kewanitaan, seksi kewanitaan dengan seksi humas. iya ya. Humas. Kalau terkait dengan itu mungkin ada tidak kita kan ini kan dasar kita dalam pembentukan pengurus atau badan pengurus Dewan Stasi ini dari Paroki ya. Ya. Ada tidak ada penambahan seksi sesuai dengan kebutuhan gereja? Ya. Ya, memang kalau untuk pembentukan seksi ini kami ikut dengan panduan dari paroki. Paroki ya. Lalu sesuai hasil komunikasi kami juga dengan pastor paroki, kami juga ada yang kami tambah sesuai kebutuhan kami di stasi. Karena berbeda kota dengan kami di stasi. Oh iya. Nah, contohnya kami di stasi itu yang penambahan tentang seksi keamanan dan seksi humas. Seksi keamanan dan humas. Ya. Seksi. Kalau ini dari untuk mempersiapkan ini semua mungkin ada tidak hambatan-hambatan atau kendala-kendala kecil itu? Ya, kalau untuk pembentukan seksi untuk hambatan-hambatan sangat minim. Iya. Karena ini kita bergerak di rumah kegiatan gereja. Jadi hampir semua umat menerima. Kalau kami menempatkan mereka di seksi-seksi, mereka hampir terima dengan ikhlas. Karena ini bentuk dari pemberian diri, meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan gereja. Baik, mungkin ini saya mau tanya di Pak Sekretaris. Selama ini ya, ini kan pelantikannya itu mulai kapan ya pelantikan? Pelantikan kemarin itu tanggal 29 Juni di gereja oleh pastor paroki sendiri melantik yang 142 orang masuk dalam Dewan Kepengurusan Stasi Santa Elisabeth Lambanapо. Selama dalam ini berarti berapa hari sudah ini? Dari pelantikan. Kurang lebih Satu ada minggu. 1 minggu ya. Oh ya, besok satu minggu ya. 1 minggu. Jadi kami tidak mau berlama-lama. Jadi saya komunikasi dengan teman pengurus, dengan Pak Ketua dan juga Pak Wakil. Jadi kita memang harus segera ambil tindakan. Jadi setelah kita dilantik, jadi ada tanggung jawab yang memang mesti kita lakukan. Dan yang paling pertama adalah memang kita harus buat rapat kerja. Raker 1 itu menjadi pondasi untuk rumusan program kerja yang memang kita akan lakukan selama masa bakti. Jadi untuk saat ini tentunya untuk berkaitan dengan program kerja, jadi dari hasil rapat kami buat 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun nanti ada yang namanya evaluasi. Jadi memang kami mau tunjukkan jiwa muda itu ya bergerak cepat dan memang harus ambil tindakan. Luar biasa sekali nih. Berarti dari yang disampaikan oleh Pak Sek ini mungkin sebagai umat di Stasi Santa Elisabeth Lambanapо saya punya keyakinan nih. Berarti ke depan pengurus baru ini bisa memberikan warna baru. Amin. Amin. Mungkin ada perubahan-perubahan.
Ini kita mau berbicara terkait dengan rapat yang dilaksanakan pada hari ini ya. Kalau dari saya baca-baca di surat undangan yang diberikan kepada para pengurus itu mulai jam 8 sampai jam 12. Apakah memang waktunya seperti itu tadi dilaksanakan? Mungkin Jadi ya berkaitan dengan waktu, memang tadi itu sedikit molor karena kita juga mempertimbangkan peserta rapat quorum ya, setengah tambah satu baru bisa di ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu, dan memang antusias kalau saya melihat dinamika rapat, antusias peserta rapat tadi itu cukup aktif. Dari teman-teman muda, orang tua yang hadir, dan juga ketika masuk dalam suasana rapat dinamikanya itu cukup aktif. Jadi ada komunikasi yang memang sangat interaktif. Jadi kalau dilihat tadi ada yang sedikit tensinya pas-pasan, ada yang tensinya berlebihan, tetapi itu bagian dari dinamika rapat yang memang dalam rapat itu dalam diskusi saya dengan Pak Ketua, kita mengumpulkan banyak orang. Sebenarnya ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi dari perbedaan pendapat ketika kita satukan di ruang rapat itu memang butuh memang strategi. Nah kalau saya lihat Pak Ketua sendiri tadi itu tipikal orangnya cukup tenang dan memang sangat persuasif orangnya. Jadi meskipun dalam kondisi dinamikanya agak panas, ada pendapat-pendapat yang ini ya. Pak Ketua tetap mengambil posisi jalan tengah dan tetap seperti air tenang. Ya seperti itu. Oke, saya mau tanya kepada Pak Ketua dulu nih. Dari saya dengar cerita dari para peserta, kenapa Pak Ketua ketika memimpin rapat itu tidak menggunakan kewenangan atau otoritas atau kapasitas sebagai seorang ketua atau pimpinan rapat saat itu? Baik. Nah, memang berangkat dari hati yang paling tulus saya memberikan ruang kepada pengurus umat untuk mereka meluapkan menyuarakan apa yang mereka, kerinduan mereka untuk demi kemajuan gereja ini. Jadi saya tidak menggunakan untuk batas bicara sekian menit, saya tidak menggunakan itu. Saya memberikan ruang mereka mengeluarkan apa yang isi hati mereka, kan tujuannya pasti untuk kebaikan kita bersama. Dan itu. Iya. Oke, ini nanti ini pertanyaan ini saya terserahlah yang mau jawab, Pak Ketua atau Pak Sekretaris. Tadi ada ingat tidak ada beberapa mungkin usulan-usulan program itu yang diakomodir itu apa saja, atau program-program seperti apa dari masing-masing seksi begitu? Ya baik, mungkin saya serahkan ke Pak Sekan, beliau tadi yang mencatat banyak, saya serahkan. Jadi ada program-program juga yang memang disampaikan oleh setiap seksi tadi, dan ada beberapa hal yang memang dalam catatan saya. Kalau kita lihat di seksi kewanitaan, jadi mereka itu punya inisiatif untuk lakukan arisan. Jadi mungkin ini sebagai satu gerakan peningkatan ekonomi. Jadi selain bicara tentang iman, tetapi juga bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang peningkatan ekonomi dalam komunitas gereja nih. Jadi ada arisan. Terus juga mereka punya kegiatan dapur hidup. Iya, memang kelihatannya ibu-ibu ini cukup kreatif untuk mendukung ketahanan ekonomi dan juga mendukung ketahanan pakan dalam keluarga dan juga dalam lingkup stasi. Nah itu untuk dari seksi kewanitaan. Kalau dari seksi kepemudaan, jadi kita yakin bahwa regenerasi kepemimpinan ini ada di teman-teman muda. Jadi tadi teman-teman muda juga cukup antusias. Jadi mereka punya program kemah rohani, punya Rosario OMK, punya kegiatan rekoleksi OMK. Itu yang sifatnya rohani, dan ada juga yang sifatnya non rohani. Jadi harus diimbangi, ada yang rohani, ada yang juga bersifat fisik. Jadi untuk mengajak teman-teman muda dengan kegiatan-kegiatan yang non fisik, salah satunya misalnya dalam bentuk olahraga, pertandingan bola voli ataupun futsal, sehingga teman-teman OMK tertarik dengan kegiatan itu, dan pada akhirnya mereka terlibat secara aktif di
kegiatan Di gereja nih gereja. seperti itu. Itu dari kepemudaan. Terus kalau dari humas juga itu tadi berkaitan dengan kembali ke tata administrasi, harus punya kesekretariatan sehingga data-data yang sifatnya gerejani itu ada di sekretariat. Terus pengadaan ATK yang memang adalah kebutuhan untuk mendukung kegiatan gereja. Ya, itu dulu yang memang beberapa program yang bisa saya sampaikan. Jadi baik, tadi sudah dijelaskan ada beberapa seksi dan kemudian ada beberapa dari tiap-tiap seksi itu ada beberapa program unggulan, misalnya seperti dapur dapur hidup. Kemudian tadi juga dengar ada catatannya itu terkait dengan koperasi. Ini bagaimana untuk mendukung kegiatan itu kan membutuhkan dana. Kira-kira Pak berdua apa saja strateginya supaya bisa mendukung program-program unggulan yang saya yakin program itu membutuhkan dana gitu. Ya, ini berkaitan dengan support untuk dukungan terhadap kegiatan atau program-program kerja yang dilakukan di lingkup stasi Santa Elizabeth Lambanapu. Jadi di gereja itu memang ada kolekte yang memang kita khususkan untuk pembangunan, kolekte pembangunan. Jadi memang kolekte ini adalah kolekte yang memang dikhususkan untuk mendukung program-program pembangunan di lingkup stasi Santa Elizabeth Lambanapu, dan juga tidak menutup kemungkinan juga sumbangan spontan dari umat sendiri, karena gereja ini bukan gereja orang lain tetapi adalah rumah sendiri. Tentunya kalau rumah bagus dan merasa nyaman, kenyamanan untuk pemiliknya atau kenyamanan untuk umatnya itu sendiri. Dan mungkin ada hal juga mungkin yang berkaitan dengan hal ini tentang support yang ditambahkan oleh Pak Ketua dari relasi jejaring-jejaring juga yang memang Pak Ketua sempat kenal mereka lebih dekat. Oke deh, silakan Pak Ketua. Baik ya, untuk banyak juga donatur dari luar, umat-umat yang merantau. Ya, mereka memberikan sumbangan baik dengan uang maupun dengan fisik, semen, material ya. Dan juga kemarin juga tahun lalu kami pernah dapat sumbangan dari Pemda Sumber Timur. Luar biasa sekali ya. Pemda Sumber Timur, dan juga ada beberapa pejabat di Pemda Sumber Timur yang kami edarkan proposal pribadi. Luar biasa sekali ya. Ya, dan juga ada dari pihak Bank NTT itu sudah Sering memberikan support ya. sumbangan kepada stasi Santa Elizabeth Lambanapu. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya minta izin juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Sumber Timur, para pejabat, dan Bank NTT Waingapu. Terima kasih banyak yang sudah memberikan support dukungannya kepada stasi Santa Elizabeth Lambanapu. Ya, keren ya. Ya. Jadi teman-teman penonton sekalian, ini sudah ada ucapan terima kasih dari pengurus ketua Dewan Stasi ya, Santa Elizabeth Lambanapu. Jadi baik, kita lanjut diskusi. Ini ada tadi kita mendengar itu ada rencana pembangunan lapangan multifungsi. Jadi di situ ada lapangan bola volinya, kemudian ada lapangan futsalnya, mungkin ke depan mungkin ada, kalau bisa saja ada penambah kayak lapangan basket dan seterusnya. Ini kan menurut saya ya itu memakan dana yang cukup besar itu. Ini langkah-langkahnya untuk bisa merealisasikan. Kemudian ini siapa sih yang punya ide untuk membangun lapangan multifungsi ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin ide pertama ini dari kaum muda. Kaum muda ya? Kaum muda. Jadi OMK, baik dari paroki dan stasi. Jadi memang kalau dilihat dari membayangkan dia punya anggarannya, memang secara manusiawi kami lumayan besar itu. Ya. Tapi kami yakin karena ini adalah pembuatan lapangan untuk di gereja dan untuk
anak muda dan orang tua juga supaya gereja itu hidup. Jadi saya rasa Tuhan akan buka jalan. Oke deh. Dan saya yakin juga kalau nanti kami expo publikasi ya mungkin saya tambahkan Pak. Oke, mungkin ada ide-ide baru atau ide-ide strategis untuk merealisasikan ini. Seperti itu sangat penting ya. Tadi kalau kita mendengar kalau ada lapangan, di situ ada misalnya fasilitas untuk bola voli, ada futsalnya. Saya yakin di gereja itu pasti ramai karena banyak anak muda di situ, dari anak-anak remaja dan anak-anak muda yang beranjak dewasa itu pasti penuh di situ. Kira-kira untuk merealisasikan mungkin ada ide taktisnya seperti apa sih? Ya, ini saya lihat memang ide yang cukup bagus ya. Selain kita menjalankan kegiatan yang non rohani, juga kita menyediakan fasilitas yang sifatnya fisik. Dan kalau ini jadi dan berjalan, tapi kita yakin bahwa ini akan berjalan. Jadi tempat ini memberi energi yang positif lah. Jadi semacam satu stimulus nanti akan menarik generasi-generasi muda, terlebih khusus untuk OMK aktif dalam kegiatan ini, dan tentunya juga akan melibatkan teman-teman muda yang lain juga dari lintas gereja. Ini sebagai pusat untuk kegiatan dan tentunya juga menjadi pemasukan untuk gereja. Nah, terkait dengan kalau kita bicara anggaran bagaimana membangun fasilitas ini, kalau kita lihat anggarannya memang semacam sesuatu hal yang cukup besar. Ya. Tetapi dalam diskusi saya dengan Pak Ketua tadi sambil jalan-jalan, jadi ada taktik lainnya juga. Ada taktik lainnya. Kita tidak bicara real keuangan, tetapi kita langsung bicara ke material. Jadi nanti kita berharap bahwa yang mengurus ini terlebih khusus di seksi kesos atau pembangunan. Jadi mereka akan membuat perencanaan kerja. Mereka juga nanti akan membuatkan rencana anggaran, berapa besar anggaran. Terus bisa juga mereka pecahkan materialnya, sehingga paling tidak dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi fasilitas ini kita sama-sama jadi umat ikut terlibat secara aktif. Paling tidak bisa sumbang semen. Misalnya di plot anggarannya, dia butuhkan 50 sak semen misalnya. Ada 50 umat yang bersedia untuk menyumbang pertanian. Sehingga paling tidak dengan taktik ini sudah memangkas biaya yang kalau kita nilai secara finansial dia besar, tetapi kalau dalam bentuk material itu dia akan jadinya kecil. Dan saya yakin fasilitas ini bisa dibuat dengan baik dan tentunya manfaatnya akan menjadi lebih besar untuk di lingkup gereja itu sendiri. Itu dari saya. Baik. Ini tadi kita kan sudah berbicara tentang program, sudah dari perencanaan ya. Kita sudah punya ada draft dari rapat kerja pertama tadi. Kira-kira ini pertanyaannya, kapan sih mulai actionnya? Ya, ini berbicara tentang kapan mulai actionnya ya. Sekarang bulan. Kalau secara administratif kan sudah mulai berjalan ini. Sudah jalan. Sekarang realisasi programnya ini. Realisasi program kalau dari bisa kalau berkaitan dengan fasilitas ini kurang lebih mungkin sekitar 2 minggu depan itu sudah dilakukan, tetapi ada gerakan cepat yang dilakukan oleh pengurus. Kita lihat secara saksama. Jadi kemarin itu sudah materialnya itu sudah mulai turun. Jadi ada berapa rate kemarin itu yang turun jadi sudah dikasih turun material itu di gereja untuk akses jalan, sehingga nanti material-material yang lain itu akan mudah untuk sampai. Jadi kalau bicara kapan dilakukan, sebenarnya sudah mulai dilakukan. Untuk pembangunan fisiknya sudah mulai ya. Sudah mulai dilakukan. Sambil seiring berjalannya waktu, tentunya nanti kita akan berbicara tentang kurang lebih dia akan memakan waktu berapa lama untuk sampai finishing untuk pembuatan lapangan ini. Oke deh. Ini kan banyak program nih, ada beberapa program. Kemudian tadi kita coba mengulang lagi di awal terkait dari seksi-seksi. Ada seksi, salah satu seksi itu seksi
Dewan Penasehat. Nah, ini tugasnya apa sih yang dirancang oleh Pak Ketua sama Pak Sekretaris ini? Ya, ini berkaitan dengan Dewan Penasihat. Jadi dalam kepengurusan kami ini tentunya juga kami ada berharap ada penatua-penatua yang juga melihat kami kan. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu uh, selalu benar. Tetapi belum tentu ketika diamati oleh orang lain. Nah, jadi salah satu teknisnya kenapa Dewan Penasihat ada di situ sehingga mereka bisa mengamati apa yang kami lakukan, apakah luar itu biasa sudah ya. benar, kalau masih kurang Berarti jadi kita mereka di situ melihat ada dan rencana, ada iya, sistem kontrolnya, iya, bagaimana? kontrolnya Iya, seperti sistem itu. kontrolnya ya. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Ketua iya. juga terkait Dewan Penasihat Oh ini. iya, ini Pak Ketua sebelum jauh, ini sebuah terobosan atau memang ini sudah ada di apa ya di stasi lain? Apakah ini memang yang terbaru di stasi Santa Elizabeth ini? Ya, untuk kami di stasi Santa Elizabeth mungkin yang terbaru. Oh, yang terbaru ya? Terbaru. Iya. Ada pemikiran kami waktu itu dan hasil diskusi kami beberapa tokoh. Jadi kami melontarkan karena kami ini masih muda. Kalau dalam bahasa daerah kami kalau nggak mau pahilung kahang nggak mau pihak bang. Jadi kami masih muda, masih labil. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sek tadi bahwa kami ini apa yang kami omong belum tentu orang lain menilai itu baik. Jadi itulah fungsinya bahwa kami perlu harus ada Dewan Penasehat. Ada yang menasehati, Jadi, mengawasi. Dan Dewan Penasehat ini berfungsi juga untuk kami ambil Dewan Penasehat kan kami ada 6 lingkungan. 6 lingkungan ya. Jadi setiap lingkungan itu kami banyak tokoh, tetapi karena untuk administrasi kami ambil dua-dua. Iya. Jadi bisa juga memantau kami sebagai Dewan Stasi dan juga bisa melihat Dewan lingkungan. Iya. Jadi itu fungsinya kami membentuk Dewan Penasehat. Oke deh. Ya. Baik, ini juga saya melihat waktu tanggal 29 itu saat pelantikan pengurus Dewan Stasi, itu kan komposisi itu ada yang sangat tua, ada yang muda, ada yang masih muda juga. Jadi ada di situ ada seperti kolaborasi itu tujuannya apa itu? Ya dari yang mendasar memang karena merasa ketersediaan para umat untuk mengambil bagian dalam mengambil bagian. Itu satu kebanggaan kami juga. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kami sampaikan untuk masuk di seksi ini, mereka bersedia. Jadi kita tidak membatasi suku ini, agama. Oh iya, itu juga itu multi etnis juga di situ komposisinya. Semua karena di gereja ini satu kita. Satu luar biasa ya. Kami tidak memblok-blokkan. Makanya kemarin waktu pelantikan itu karena kita ini NTT ini dia kental dengan budaya. Ya. Jadi kami sampaikan kemarin lemparkan supaya dalam pelantikan itu kita pakai budaya daerah masing-masing. Itu luar biasa ya. Artinya jadi orang Sumba ini kan sangat welcome dengan siapa saja. Ya, itu jadi sepertinya gereja juga mengkonfirmasi tentang orang Sumba begitu ya. Bahwa orang Sumba ini teman-teman semua ini saya berbicara saya di Sumba Timur. Jadi teman-teman dengar semua bahwa di sini pengurus inti ini adalah orang Sumba. Tapi dari narasumber hari itu membuka ruang bahwa yang menjadi pengurus gereja itu siapa saja. Setiap umat memiliki kesempatan yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, memberikan kontribusi yang sama. Jadi itu keren ya. Jadi kalau anak muda harus berpikiran terbuka. Jadi jangan. Jadi berpikiran terbuka itu berkat. Jadi setuju tidak? Jadi seperti itu. Oke, kita mudah-mudahan durasinya masih cukup ini. Oke, kita lanjut lagi nih diskusi kita. Ini tadi kita sudah perencanaan program sudah, kemudian rencana aksinya sudah, walaupun secara
ternyata program untuk fisiknya juga sudah berjalan sih. Ini sistem kontrolnya ini kan jumlahnya banyak. Ada 8 seksi dan pengurusnya itu hampir 140-an. Ini kan banyak ini. Jadi supaya semua program yang sudah dicanangkan ini mungkin sudah di pleno supaya bisa berjalan dengan baik, kira-kira model kontrolnya seperti apa ini? Jadi Mungkin Pak Sekretaris dulu ya. setelah kita sudah menyusun program, merumuskan program kerja untuk masa bakti, dan tentunya dari masa bakti ini dia 3 tahun, dan kami buat program kerjanya, kami merancangnya itu 1 tahun, dan nanti tentunya setelah rapat kerja nanti akan ada rapat evaluasi juga, dan juga ada rapat-rapat yang memang sifatnya mendesak dan memang kita harus lakukan itu seperti itu. Nah, terkait dengan fungsi kontrol, jadi fungsi kontrol itu kami juga menggunakan media WhatsApp, dan di situ ada grup, jadi kita bisa pantau untuk komunikasi, karena berkaitan dengan kontrol juga kita juga ada kedekatan bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana merealisasi program-program kerja. Nah, selain itu juga tentunya kita akan adakan rapat dadakan atau juga rapat evaluasi. Jadi kita mengevaluasi, melihat kembali, tinjau kembali berapa persen yang sudah kita lakukan, dan tentunya apa yang sudah kita tulis, yang sudah kita programkan, canangkan dalam masa bakti ini, tentunya kita berharap kita juga melakukan, dan di rapat evaluasi itu bagian dari kontrol, dan saya rasa itu sangat penting untuk kita meninjau, melihat kembali. Oke, mungkin sebelum nanti saya bertanya kepada Pak Ketua, mungkin Pak Sekretaris bisa menjelaskan secara hierarki. Jadi posisi misalnya dari pastor paroki, kemudian dewan penasehat untuk di stasinya, dan selanjutnya itu secara jalur komandonya, jalur koordinasinya seperti apa sih? Ini sangat hierarkis sekali ya. Jadi memang nanti pastor paroki selaku dewan nanti ada pastor paroki, terus di bawahnya pastor paroki itu ada dewan jadi ada dewan pelindung. Jadi pastor paroki itu pastor paroki, jadi adalah dewan pelindung. Jadi di bawahnya dewan pelindung itu ada dewan penasihat. Jadi dewan penasihat yang nanti yang akan mengontrol struktur kepengurusan yang ada di bawah. Setelah itu nanti ada ketua. Nah, di bawahnya ketua ada wakil. Setelah itu ada sekretaris, ada bendahara, dan di bawahnya bendahara itu nanti ada seksi. Jadi ada 8 seksi. Nanti ada ketua, wakil, dan anggotanya di situ. Nah, berkaitan dengan kalau di struktur kepengurusan ini kan ada garis komando dan garis koordinasi, dan tentunya dari atas kalau kita lihat garis komando dari pastor paroki turun ke dewan penasihat, ke Pak Ketua turun ke wakil, sekretaris, bendahara, terus nanti komando terus dilakukan untuk ke koordinator setiap seksi dari 8. Dan tentunya ada koordinasi, jadi ada garis koordinasi juga dari atas maupun dari seksi itu sendiri, sehingga komunikasi dari pengurus yang ada itu terus berjalan, karena memang kita berharap bahwa gereja ini adalah milik kita, dan paling ditekankan dalam garis komando dan garis koordinasi itu pentingnya rasa memiliki terhadap stasi ini. Seperti itu. Jadi komunikasi memang cukup harus aktif di situ. Jadi memang itu dua-duanya. Kalau komando sih kayaknya tidak terlalu nampak di gereja. Tapi biasanya yang paling itu adalah koordinasi lintas dari pengurus inti sampai ke seksi-seksinya ya. Jadi ini dengan adanya komando, adanya koordinasi, Pak Ketua, bagaimana bisa mewujudkan program dalam satu periode dari 2025 sampai dan 2008 ini? Kira-kira seperti apa ini? Memudahkan atau itu mempersulit begitu? Ya, yang memang memudahkan sekali, karena kalau sudah ada yang
koordinasi dengan seksi-seksi, Seksi-seksi ya. serasa pasti dia berjalan. Lalu apalagi semua seksi ini dia bergerak dengan tanggung jawab, serasa apa yang dikerjakan pasti akan tercapai. Oke deh. Kalau ini terkait dengan misalnya ini kan dengan program itu dengan 8 seksi, dengan 8 seksi, kemudian usulan program itu masing-masing seksi berapa ya? Ya, beragam. beragam. Ada yang 1, ada 2, ada juga yang 3. Dengan sesuai dengan kebutuhan, sesuai kemampuan. Iya. Jadi ini kan supaya kita mudah mengontrol program-program ini. Secara administratif ini mungkin nanti Pak Sek bisa menjawab. Secara administrasi supaya bisa mengumpulkan semua program ini apa yang dilakukan? Ya. Pertama memang kalau boleh dilihat harus ada yang mendasari kenapa kita membuat satu program. Jadi ini memang yang memang paling penting yang nanti akan dilaporkan dalam satu masa bakti. Jadi harus ada yang melandasi setiap seksi itu melakukan atau membuat satu program. Contohnya ya, kalau di seksi kewanitaan tadi ada yang namanya dapur hidup atau arisan. Jadi perlu digali kenapa sampai muncul program itu. Jadi tentunya ada alasan-alasan dari seksi kewanitaan sehingga sampai mereka merumuskan 2. Nah, dan itu nanti yang juga kami akan gali lebih dalam terkait motivasi mereka merumuskan program di setiap seksinya masing-masing. Tadi kan dikasih kayak draft ya, draft ya, kepada koordinator seksi untuk mereka memasukkan program-programnya. Jadi nanti setelah terima dari rancangan program yang sudah dibuat oleh masing-masing seksi, apa yang akan ditindaklanjuti oleh panitia, terutama dari Pak Sekretaris nih? Selaku sebagai sekretaris tentunya data-data ini akan saya kumpulkan, akan saya buat lagi dalam satu draft, sehingga kita akan menamakan itu sebagai schedule lah boleh bilang, sehingga di situ ada timingnya, ada waktu kegiatan dan kira-kira kegiatan itu kita akan lakukan di bulan berapa. Jadi sehingga dari schedule itu teman-teman pengurus dewan melihat sebagai satu rancangan yang memang ide-ide setiap program kita kumpulkan, kita buatkan dalam satu schedule, satu draft, dan kegiatan itu dari setiap seksi tercantum di situ. Dan di situ ada juga soal timingnya juga dijelaskan akan dilakukan itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Oke, baik. Ini waktunya kan ini program ini berlaku 1 tahun ya. Tapi kita kan sudah bulan berjalan ini. Sekarang Juli berarti harus program ini dirancang dan direalisasikan sampai bulan Desember. Kalau saya boleh, ini Pak Ketua ini, ini kira-kira prediksinya. Kalau saya kasih 0 sampai 100 dengan beragam program yang sudah di pleno tadi, realisasinya berapa persen? Kalau 0 sampai 100%, kira-kira realisasinya itu berapa persen ini? Tapi kalau lihat dari Mungkin mic-nya lebih kalau lihat dari partisipasi umat dan partisipasi pengurus tadi, saya 60-70%. 60-70%. Kalau lihat partisipasinya, ya kita lihat nanti perkembangan dalam di lapangan. Tapi saya rasa umat juga begitu antusias ya. Jadi merasa itu memiliki ini gereja dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, terbukti dari edaran kami undangan hampir mayoritas tadi hadir ya, mayoritas. ya itu. mungkin tadi masih ada saudara-saudara yang dinas di rumah sakit, akan ada juga pegawai. Oh ya, ada yang Ada beragam, ada pegawai di rumah sakit, bidan, perawat, ada juga Pak polisi, ada Pak tentara. iya.
Oh yang menjadi Ada Palura bagian. juga kami. Oh ya, Palura. Ya, Oh ya, Palura. Malumbi. Oh Malumbi. Oke deh. Jadi kalau kalau Pak Ketua sudah prediksi 60-70% berarti sekretarisnya tidak boleh bantah itu. Iya. Dan memang harus optimis. Iya optimis Karena ya. ini untuk Ya. berangkat dari iman kita. Oh ya, ini sudah yang menjadi dasar itu ya. Dasar itu. Kalau Oh, iya. kita yang masih muda, loyo-loyo, wah, Bahaya, bagaimana ini? Masa depan gereja, masa depan bangsa juga. Oke deh. Oke, ini kita berbicara ya. Semua program ini kan kita punya satu harapan bahwa kalau bisa itu apa yang sudah kita canangkan bersama itu kan harus maksimal hasil yang harus kita raih. Ya. Ini harapan terkait dengan kinerja dari masing-masing anggota ya, pengurus, kemudian semangat motivasinya. Ini kira-kira kalau bisa mungkin Pak Sekretaris dulu, Pak Sekretaris dulu ya, yang kasih harapan untuk semua pengurus apa yang harus dilakukan atau ini supaya mimpi bersama ini untuk membangun gereja yang berprinsip dalam iman Katolik dan gereja itu bisa membahagiakan umat dan bahkan mensejahterakan umatnya. Jadi harapan untuk setiap yang memang masuk dalam kepengurusan itu, kalau saya dua kata yang memang yang harus tumbuh dan muncul dalam pribadi. Jadi yang pertama itu memang rasa memiliki. Ada sense of Iya, belonging. sense of belonging. Kalau setiap pribadi kita punya rasa memiliki, jadi dia akan memberi diri secara total. Iya. Jadi meninggalkan kesibukan atau meninggalkan ego sendiri untuk kepentingan kehidupan gereja nih. Nah, poin yang kedua adalah selain rasa memiliki harus punya kesadaran diri. Memang ketika dikasih tugas, tanggung jawab, sadar bahwa memang ini adalah tugas dan tanggung jawab mulia yang memang harus kita lakukan dan memang gereja membutuhkan itu. Jadi tidak semua umat punya kesempatan yang sama, dan saya yakin bahwa kesempatan ini sebenarnya adalah kesempatan berrahmat kalau saya secara pribadi. Biasa ya. Ya, kita dengan totalitas memberi diri untuk aktif dalam kehidupan gereja nih. Mungkin ya ada talenta pribadi. Saya yakin bahwa setiap pengurus itu punya kemampuan, punya talenta masing-masing, dan talenta-talenta itulah yang digabungkan dan menjadi batu yang hidup untuk bagaimana menghidupkan gereja. Jadi ada semangat kebersamaan, semangat kehidupan menggereja nih yang memang kita tuangkan di dalam sebagai satu wadah gereja yang memang benar-benar hidup. Luar biasa Di sekali situ. Baik, mungkin yang mendasar apa yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, ya mulai dari dia mau memberi diri untuk aktif dalam kegiatan gereja. Dan memang karena dasarnya kami juga yang pengurus yang sekarang, dasar memang kami sudah terdidik dari keluarga yang pekerja keras. Lalu kami mensyukuri ini semua karena Tuhan yang memberikan kami kesempatannya. Jadi ya kalaupun untuk anak-anak muda di lembaga gereja lah kita menyalurkan semuanya. Kalau untuk menata hidupmu ke depan, ya kita harus di gereja. Jadi ketulusan, memberi diri untuk gereja itu yang utama. Tulus. Kalau kerja hanya untuk sesuatu hal nanti ya tidak bisa. Dia akan tidak jadi. Tapi memang kalau di gereja menurut saya di gereja itu kan kita tidak perlu dinamika yang berlebihan ya. Mempertahankan ego yang berlebihan dalam organisasi gereja. Betul. Tapi seperti tadi Pak Ketua bilang, kita perlu tulus, kita perlu berdedikasi untuk gereja. Oke, ini pertanyaan Ini kita sebagai orang Katolik, ini kita hidup di tengah keberagaman. Saya itu tertarik dengan itu dari
Driyakara yang punya seperti jargon 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya. Jadi itu nanti ada Pak Sekretaris punya ini. Ini saya kasih gambaran. Jadi kita sebagai orang Katolik, jadi kalau saya sudah berpikir menjadi orang Katolik itu tidak boleh eksklusif. Tapi kalau kita mau eksklusif, kita eksklusif dalam kebaikan. Kemudian inklusif berarti kita tidak bahwa menjadi Katolik itu Katolik yang hidup atau berada atau duduk di Menara Gading atau tinggal di Menara Gading, tapi kita harus menerima keberagaman sebagai bangsa Indonesia, ya bangsa yang pluralis. Bagaimana ini kalau kita ini kan ya berumur tapi belum tua-tua amat lah. Kita punya pergaulan itu kita bisa lebih luas lagi. Bagaimana menjadi orang Katolik yang terbuka? Ini bagaimana pandangan dari Pak Sekretaris dulu lah. Menjadi ya. Ini memang hal yang menarik di tengah keberagaman umat, dan tentunya kita memang harus hadir sebagai pribadi yang memang terbuka. Jadi kehidupan yang tidak eksklusif tetapi kehidupan yang inklusif. Kita terbuka dengan siapa saja. Nah, ini satu pengalaman menarik bagaimana kehidupan umat beragama dari beda-beda tetapi kita satu dalam satu kegiatan. Ya contoh saja kayak macam turnamen salah satu kebetulan hobi saya dulu sepak bola. Ketika teman gereja GKS Payeti melakukan turnamen antara umat beragama, jadi di situ kita dihimpun. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang agama-agama lain berhimpun di situ, dan itu sebagai turnamen umat beragama. Nah, dalam gereja sendiri pun dari Stasi Lambanapu, jadi sebenarnya kegiatan itu juga sudah jalan, turnamen bola voli antara umat beragama untuk tetangga-tetangga. Jadi ada keterlibatan yang aktif di situ sebagai satu kegiatan yang kalau boleh dibilang ya sifatnya ekumenes. Jadi ada kebetulan kita sebagai tetangga gereja di situ, ada yang Kristen Protestan, ada yang Bethel, ada gereja-gereja lain. Nah, ketika kita melakukan satu kegiatan, kita selenggarakan satu kegiatan, jadi itu bagian yang nyata kita memperlihatkan bahwa memang kita bukan orang Katolik yang memang tertutup sama sekali, tetapi kita terbuka. Kita sangat terbuka. Welcome dengan siapa saja. Ya, salah satunya lewat kegiatan itu. Dan juga ada juga momen lain, misalnya untuk soal keamanan. Jadi kita juga melibatkan teman-teman yang dari agama lain juga untuk ketika di hari raya besar, mereka juga ikut terlibat partisipasi dalam seksi keamanan. Jadi itu sebagai bentuk toleransi antara umat beragama, karena meskipun kita hidup di lingkup dengan keragaman, tetapi perlu kita lihat bahwa kita tidak harus jadi Katolik yang tertutup. Jadi menarik tadi ketika bilang 100% Katolik juga 100% Indonesia. Jadi mau memperlihatkan bahwa di Indonesia ini bukan hanya agama Katolik, tetapi juga ada keyakinan agama-agama lain, dan perlu kita bangun satu pondasi bahwa keberagaman kita sangat terbuka. Kita beriman dengan siapa Katolik, saja. tapi kita adalah warga negara Indonesia. Jadi seperti itu ya. Oke Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, bagaimana menjadi Katolik yang terbuka namun tetap mempertahankan nilai-nilai kekatolikan? Ya, untuk mempertahankan nilai-nilai Katolik ya dari perilaku kita, keteladanan sikap kita sehari-hari. Jangan kita mengikut yang di luar sana. Kita harus menunjukkan apa yang diajarkan dalam ajaran Katolik, itu yang kita lakukan. Dan terbuka dengan siapa saja. Ya, kalau kita di stasi itu bukan hal baru lagi dengan agama-agama lain. Ada juga dalam event-event acara besar, ya khusus hal yang kecil di Sanggar Uriango itu, dalam gereja kami panggil untuk bantu pukul gong, yang menari, ada.
Jadi kalau hal ini ya kita tetap ikut pada ajaran-ajaran Katolik. Betul. Jadi memang itu sudah mungkin ini statement terakhir dari host bukan omon-omon. Jadi memang saya itu ya apa ya bagi saya seperti tadi menjadi Katolik berarti kita menjadi 100% Indonesia. Jadi 100% Indonesia tapi kita orang yang beragama Katolik. Menjadi Katolik tidak boleh tertutup. Kita harus welcome dengan siapa saja. Bahkan kita ajaran kasih itu harus menjadi dasar. Jadi itulah itu yang menjadi kebanggaan Katolik, bahwa Katolik tidak boleh berpikiran sempit, tapi harus berpikiran terbuka. Karena berpikiran terbuka itu adalah berkat. Jadi itu oke. Terima kasih untuk kehadiran Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris dari Stasi Santa Elizabeth Lambonapu Paroki Sang Penebus Waingapu. Luar biasa. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini bisa memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang inspiratif seperti tagline dari channel podcast bukan omon-omon, Mbak Omong asik dan inspiratif. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi.